Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian pengamatan perkembangan anak yang saya lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini. Baiklah, langsung saja tentang identitas diri saya sebagai si peneliti. Nama saya Tri Forsela, NIM saya D0119030, tempat tanggal lahir saya Sungai Kakap 3 April tahun 2000, riwayat pendidikan saya SD 17 Sungai Kakap, SMP 2 Sungai Kakap, SMA Negeri 2 Sungai Kakap, dan Universitas Nahdlatul Ulama Prodi PGSD, yaitu yang sekarang ini. Baiklah, langsung saja tentang pembahasan. Hari ini saya akan membahas tentang aspek dari perkembangan penelitian saya, yaitu psikologi anak usia dini. Terdapat 3 aspek perkembangan di mana aspek tersebut mempunyai beberapa poin penting dalam perkembangan bermain bagi anak. Fungsi pendidikan penting bagi anak, mengendalikan emosi anak dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Selanjutnya, mengacu pada tujuan penelitian dapat diartikan usaha untuk menemukan dan mengembangkan, menguji sehubung dengan masalah itu yang dilakukan secara berhati-hati diperoleh untuk dapat menemukan pemecahan masalah tersebut. Kemudian pendekatan. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitian saya, yaitu spesifik dengan metode non-eksperimen. Kemudian jenis dan sumber data, yaitu primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk metode analisis, dan saya menggunakan buku harian atau yang lebih dikenal dengan diary. Selanjutnya, subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan anak dengan gangguan emosional yang masih berumur 5 tahun. Next, identitas anak yang menjadi subjek penelitian saya. Namanya Randy, yaitu nama samaran. Usianya 5 tahun. Anak ketiga dari 3 bersaudara, hobinya bermain dan berenang, cita-citanya tentara. Sisi negatif dari anak ini yaitu mempunyai gangguan emosional. Gangguan emosional seperti apa? Baiklah, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Rencana jadwal penelitian. Rencana jadwal penelitian saya lakukan dilaksanakan pada 2 kali pertemuan dalam seminggu di rumah anak tersebut. Pertemuan penelitian tersebut dilaksanakan dalam 3 bulan hingga memperoleh hasil. Selanjutnya, hasil dari penelitian saya, pendekatan penelitian yang saya lakukan yaitu spesifik dan dengan metode non-eksperimental. Kemudian jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Untuk metode pengambilan data berupa teknik wawancara dan observasi di metode data. Dari hasil penelitian tersebut saya memperoleh berbagai informasi sebagai berikut. Poin pertama yaitu bagaimana cara efektif dalam mendidik anak usia dini. Apa manfaat bermain bagi anak usia dini? Mengapa fungsi pendidikan penting bagi anak usia dini? Siapa yang mengontrol emosi anak? Dan poin terakhir adalah mengapa lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Semuanya akan saya bahas satu persatu. Sebagai orang tua, tentunya dapat memberikan bimbingan serta arahan yang tepat agar anak menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia diberikan saat dia dewasa nantinya. Tips sukses cara mendidik anak yang baik memiliki banyak metode. Seberapa besar tingkat keberhasilan dan metode yang diterapkan tentu saja tergantung dari masing-masing orang tua dalam memberikan kontribusi untuk anak-anaknya. Anda tidak bisa bingung memberikan arahan untuk anak. Ini adalah beberapa cara mendidik anak yang baik dan benar yang bisa Anda coba. Yang pertama adalah bersikap lembut dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Orang tua selalu memberikan perhatian dan lembut kepada anaknya yang harus dilakukan, sebab hanya dengan tutur kata yang lembut seorang anak akan mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Selain dituntut untuk lembut, orang tua selayaknya memberikan kasih sayang yang tulus untuk anaknya. Selanjutnya yaitu jadilah pendengar yang baik. Mungkin Anda pernah merasakan diolok-olok oleh temannya. Sebagai orang tua yang baik, kita harus mencoba mengadakan pendekatan lebih intensif kepada anak kita, dan kita mencoba menjadi pendengar yang baik untuk anak kita, sehingga masalah apapun yang menimpa anak kita, dia tidak ragu dan tidak sungkan untuk bercerita dengan orang tuanya, karena ia merasa orang tuanya adalah pendengar yang baik. Selanjutnya adalah bangun kreativitas dengan bermain bersama. Mengajarkan anak bukan harus membuat peraturan-peraturan yang baru. Mengajarkan juga bisa dengan hal yang menyenangkan, seperti mengajak anak bermain. Dari mengajak anak bermain, kemudian timbul rasa
kreativitas terhadap diri anak itu tumbuh dan berkembang sehingga daya berpikir kreativitasnya pun meningkat. Selanjutnya yaitu jadilah panutan dan idola untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua tentunya kita adalah panutan dan idola untuk anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Kita harus menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita adalah madrasah pertama untuk orang tua, untuk anak kita. Jadi hal dan orang pertama yang dicontoh anak kita adalah orang tuanya sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus memperlihatkan hal-hal yang baik kepada anak kita. Selanjutnya memberikan rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman ini juga penting dalam mendidik anak usia dini. Karena ketika anak dalam merasa nyaman di dalam pola asuh orang tuanya, ia akan berkembang dengan baik. Rasa nyaman ini bisa dikatakan dengan diberikannya waktu bermain, diberikannya waktu untuk belajar, tidak ditekankan untuk belajar terus, tapi anak itu juga diberi waktu bermain sehingga rasa nyaman itu bisa tumbuh di dalam diri mereka masing-masing. Diri anak maksudnya. Ajarkan rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab ini juga penting untuk anak. Karena dengan adanya rasa tanggung jawab, kelak ketika ia dewasa, ia akan terbiasa dengan sifat tersebut. Misalnya seperti ini. Ketika anak menjatuhkan makanan di lantai, itu kita mengajarkan rasa tanggung jawabnya dengan menyuruh anak tersebut untuk membersihkan makanan tersebut. Nah, dari hal-hal kecil tersebut kita bisa mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut agar ia tidak manja dikit-dikit semuanya harus dibantu. Ia bisa memiliki rasa tanggung jawab jika ia melakukan kesalahan. Tidak usah kesalahan besar, kesalahan kecil saja. Contohnya seperti tadi, menumpahkan makanan di lantai. Sebagai rasa tanggung jawabnya, dia sendiri yang harus membersihkan kotoran tersebut. Selanjutnya, jangan ditakut-takuti. Orang tua biasanya cenderung mengambil jalan pintas yang mudah. Selain berbohong, orang tua biasanya kerap menakutkan anak agar anaknya menuruti segera. Ini adalah perilaku orang tua yang keliru karena selain bisa menjadi ancaman trauma, di dewasa hal ini mengakibatkan anak menjadi tidak berdiri sehingga dapat mengurung kreativitasnya. Contohnya, ketika anak ingin bermain sepeda, ketika anak ingin belajar sepeda, orang tuanya karena khawatir, jadi orang tua itu menakut-nakuti anaknya. Tidak boleh main sepeda, nanti kamu akan jatuh. Seharusnya itu salah. Seharusnya kita membiarkan anak kita untuk belajar dahulu, agar ia bisa merasakan bagaimana proses itu belajar sehingga berhasil. Bukan seharusnya menakut-nakuti sehingga anak itu pun jadi trauma dan tidak mau belajar main sepeda. Itu salah satunya. Kemudian tidak hanya itu saja yang saya dapat jelaskan tentang cara mendidik anak usia dini. Apakah Anda mengajak anak Anda bermain hari ini? Sebagai orang tua mungkin Anda berpikir anak-anak tidak boleh terlalu banyak bermain. Karena terlalu banyak bermain itu bisa melupakan anak tentang pelajaran. Itu adalah mindset yang salah ya teman-teman ya. Bermain juga perlu dalam tumbuh kembang anak karena itu bisa semakin menumbuhkan kreativitas anak. Jadi anak ini berkembang tidak hanya dengan belajar dengan peraturan lainnya, tetapi bermain juga sangat penting untuk menumbuhkan rasa kreativitas anak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bermain bagi anak, yaitu memahami diri sendiri dengan mengembangkan harga diri, menemukan apa yang dapat mereka lakukan dan mengembangkan kepercayaan diri, melatih mental dan anak usia dini, meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak usia dini dari stres, mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak usia dini, melatih motorik dan mengasuh daya analisis anak usia dini, menyalurkan bagi kebutuhan anak keinginan anak usia dini, standar normal, mengembangkan otak kanan dan otak kiri anak tersebut, mencapai kematangan dan keseimbangan masa perkembangan. Belajar memberi dan menerima, belajar memecahkan masalah, mengerti berbagai karakter, dan itu saja 15 hal yang sangat diperlukan, hal yang menjadi alasan mengapa anak perlu bermain. Fungsi pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak
dengan benar secara jasmani dan rohani, membentuk karakter anak dan menanamkan kedisiplinan pada anak, bersosialisasi dengan sesama teman maupun pada guru, memberi kesempatan anak untuk bermain dan belajar, sehingga dari fungsi pendidikan tersebut anak bisa berkembang, tumbuh kembang dengan baik dan benar. Poin terakhirnya ini adalah pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak ini sangat jelas berdampak bagi anak tersebut. Contoh sederhana misalnya, jika anak tersebut ditempatkan dengan orang-orang yang emosional, yang pemarah, maka secara tidak langsung pun anak tersebut pun akan memiliki sifat yang sama. Jadi misalkan anak tersebut juga ditempatkan di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah tamah, lemah lembut, bersikap baik, maka anak tersebut pun insya Allah akan seperti itu. Karena anak-anak usia dini ini, dia itu perilakunya itu merekam dan meniru dari perilaku orang-orang sekitarnya. Jadi ketika orang-orang sekitarnya itu bersifat baik, lembut, maka insya Allah anak tersebut pun akan seperti itu. Jika orang-orang lingkungan sekitarnya itu bersikap kasar, emosional, pemarah, maka ya bisa dikatakan lah ya, anak tersebut pun pasti akan sama dengan lingkungannya. Jadi untuk para orang tua, pilihlah lingkungan yang baik untuk anak-anak kalian semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi presentasi penelitian saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.